Bukan ketupat sembarang ketupat. Cakep. Ketupat dibeli di Tanah Abang. Cakep. Wahai sahabat, ini 4 cara yang tepat pembenihan lobster agar bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk semua sahabat yang telah berkunjung ke channel Sahabat R2, Zona Budidaya Lobster Air Tawar. Semoga semua aktivitas yang saat ini sahabat tekuni berjalan lancar. Amin ya robbal alamin. Salam spesial untuk sahabat-sahabat yang baru menjadi pemula dalam budidaya lobster air tawar. Semoga semakin tekun ya dalam menggeluti aktivitasnya sampai masuk ke tahap menikmati hasil panen lobsternya. Saya doakan juga supaya budidayanya berkembang pesat. Sekali lagi, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama juga tidak upload video-video terbaru ya seputar budidaya lobster air tawar. Kebetulan ada urusan keluarga yang membuat saya belum sempat fokus. Salah satunya ya karena kemarin itu harus bolak-balik keluar daerah ya, sharing kabar duka berpulangnya kakak tercinta. Tapi insya Allah kedepannya kita akan rutin kembali untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait budidaya lobster air tawar. Dan untuk kali ini kita bahas berkaitan pembenihan lobster air tawar, atau bisa juga disebut pemijahan ya, pemijahan lobster air tawar. Sahabat, berdasarkan pengalaman setidaknya ada 4 cara tepat dan sukses pembenihan lobster air tawar. Ini bisa sahabat terapkan di tempat masing-masing. Namun seperti biasa sebelum kita lanjut, kami ingatkan kembali ya bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar channel Sahabat R2 ini terus berkembang, memberikan manfaat bagi kita semua. Oh ya, bagi yang mau bertanya-tanya silakan juga ya tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti saya sempatkan untuk membalas setiap komen dan pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan sahabat. Dan kebetulan juga tema untuk topik yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu dari komentar atau request dari sahabat yang telah berkunjung ke channel Sahabat R2. Baik sahabat, ini dia 4 cara tepat dan sukses pembenihan lobster air tawar. Sahabat, membuat lobster pejantan dan betina jatuh cinta memang susah-susah gampang ya. Sebagai mak comblang, tentunya kita pembudidaya inginnya sukses dalam menyatukan mereka. Dari jatuh cinta sampai ke tahap eksekusi pembuahan dan tahap bertelur. Kemarin itu sahabat, saya ada baca di beberapa grup media sosial lobster air tawar, ada pembudidaya yang gagal membuat pejantan dan indukan betina masuk ke tahap kawin. Padahal sudah disatukan beberapa waktu yang lama. Mungkin salah satu dari 4 jurus ini bisa diterapkan oleh sahabat ya. Tapi pastikan dulu ya, kalau lobster yang mau sahabat kawinkan sudah cukup umur produksi. Normalnya antara usia 4 hingga 6 bulan ke atas. Itu sudah bisa ya, masuk usia produktif. Namun jika sahabat menginginkan burayak-burayak yang berkualitas, pilihlah berdasarkan bobot si pejantan dan betina. Ukurannya paling bagus di atas 10 cm. Oh ya, untuk usia, jika usia betina makin tua, maka telur-telur yang dihasilkan akan lebih banyak. Berikut keterangan singkat terkait ciri-ciri indukan betina dan jantan. Ciri-ciri lobster air tawar jantan, pertama terdapat tanda merah ya pada kedua capitnya, sisi luar. Kedua, alat kelamin lobster air tawar jantan terletak di antara kaki jalan urutan kelima. Kelamin tersebut berbentuk lancip dan menonjol keluar. Ketiga, lobster jantan ukuran tubuhnya cenderung lebih besar dibanding betina pada usia yang sama. Sementara itu, ciri-ciri lobster air tawar betina, pertama tidak memiliki tanda merah pada kedua capitnya. Kedua, kelamin lobster air tawar betina terletak di antara kaki jalan urutan ketiga, berbentuk lubang ya. Sedangkan yang ketiga, lobster betina ukuran tubuhnya cenderung lebih kecil dibanding jantan pada usia yang sama.
Oke, kita mulai pada cara pembenihan pertama. Cara pertama, pembenihan isolasi dalam jumlah 1 pasang indukan lobster air tawar. Caranya, sahabat, di tahap awal satukan pasangan lobster itu dalam satu wadah sekitar 1 minggu hingga 10 hari. Di saat menyatukan mereka ini, beri makanan yang mengandung protein, daging ikan, daging ayam, maggot, dan biji-bijian atau boleh juga ubi singkong dan sejenisnya. Selepas seminggu, sahabat pisahkan atau isolasi masing-masing ke wadah yang berbeda. Selama masa dipisahkan itu kurang lebih sampai semingguan atau 10 hari, berikan pakan hanya kecambah toge sepanjang hari-hari itu. Khusus di wadah pejantan, sahabat bisa ditambahkan sedikit garam ya, seujung sendok teh saja, dan usahakan wadah si pejantan cukup luas. Setelah 1 minggu, barulah sahabat satukan mereka kembali dengan memindahkan si betina ke wadah lobster yang jantan. Dan silakan tunggu hasilnya. Berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan, cara ini cukup ampuh sampai ke tahap perkawinan dan lobster betinanya bertelur. Kelebihan dari cara pertama ini, garis keturunan burayaknya dapat teridentifikasi dengan jelas. Jika sahabat memiliki pasangan indukan yang berkualitas dari segi bobot dan ketahanan fisik, maka burayaknya akan mewarisi ciri-ciri yang sama. Kelemahan dari cara pertama ini, jika mereka tidak berkecocokan, maka akan saling menyerang. Dan bisa saja akan terjadi kanibalisme di antara mereka. Biasanya ini dipicu oleh kesiapan si betina. Besar kemungkinan si betina belum lama sudah menjalani tahap bertelur. Jadi belum saat yang tepat untuk kawin dan bertelur kembali. Cara kedua, pembenihan isolasi dalam jumlah 1 paket lobster indukan. Sahabat, ada beberapa pembudidaya menyediakan atau menjual lobster air tawar indukan dalam jumlah 1 paket, termasuk channel Sahabat R2. Juga menyediakan paket indukan. Jika sahabat yang mau order, silahkan hubungi nomor kontak yang kami tuliskan di bawah ini ya. Silahkan sahabat hubungi. Baik sahabat, jumlah 1 paket ini terkadang isinya ada 4 jantan dan 6 betina. Ada juga yang menyediakan 3 jantan dan 7 betina, serta lain-lain ya kombinasinya. Nah, untuk pembenihan dalam jumlah 1 paket ini, sahabat bisa terapkan cara yang pertama. Cuma perbedaannya, ketika diisolasi, lobster pejantan harus benar-benar terpisah satu persatu. Sedangkan lobster indukan betina boleh dipisahkan dalam satu wadah saja. Kenapa lobster pejantan tidak disatukan? Ini menghindari agar energinya tidak terkuras sebelum tahap kawin. Karena jika disatukan dalam satu wadah, yang kerap terjadi ini ya sahabat ya, sesama jantan akan saling menyerang. Tak jarang secara fisik akan ditemui capit pejantan yang lepas. Lobster pejantan yang capitnya lepas otomatis tidak akan menarik bagi si lobster indukan betina. Untuk sahabat ketahui, dalam proses kawin atau pembenihan pada lobster, yang lebih dominan untuk menentukan pasangan adalah lobster betina. Jika si betina merasa tertarik, maka akan terjadi proses perkawinan dan akhirnya si betina akan bertelur. Sementara itu sahabat, pola pemberian pakannya sama persis ya dengan cara pertama. Di awal-awal tetap protein dan ketika diisolasi cukup memberikan pakan kecambah tauge. Silahkan dicoba ya. Kelebihan dari cara kedua ini, si pejantan maupun betina punya pilihan pasangan lebih dari 1. Namun di balik kelebihan ini justru akan memicu saling sikut antara pejantan tangguh untuk menarik perhatian indukan betina yang lebih bohai. Cara ketiga, pembenihan campur dalam jumlah 1 paket lobster indukan. Pada cara ketiga ini, kemungkinan indukan betina bertelur itu persentasenya mencapai 99%. Caranya, sahabat cukup mencampur semua indukan dalam satu wadah, pola makan yang sama, dan kolam tersebut juga ditambahkan garam seujung sendok teh.
Kelebihannya dapat dipastikan indukan lobster betina yang lebih pertama bertelur adalah indukan yang berkualitas terbaik di antara yang lain. Bahkan burayak yang dihasilkan pun akan cenderung lebih bagus kualitas fisiknya. Kelemahan cara ini sama persis dengan cara kedua. Akan ada saling sikut sesama pejantan, dan bahkan akan kita jumpai ada indukan betina yang sama sekali tak kunjung bertelur. Mungkin karena pejantan yang dia taksir justru sudah diambil oleh betina yang lain. Ini baru kemungkinan ya. Saya belum teliti persis ini ya sahabat ya. Ini hanya asumsi. Oke, kita masuk cara keempat, pembenihan campur dalam jumlah banyak. Sahabat, pada cara keempat ini cara yang sering digunakan oleh para pembudidaya. Yang dimaksud dengan kolam campur di mana semua lobster dari beragam ukuran atau ukuran yang sama tapi jumlahnya cukup banyak dalam satu wadah kolam. Cara ini tentu biasanya atau normalnya semua betina punya peluang untuk bisa bertelur. Sahabat hanya butuh waktu dan menyempatkan waktu untuk menyeleksi isi kolamnya. Kelemahan dari cara ini, calon-calon burayak tidak terseleksi dengan jelas. Kemudian jika tidak awas dalam menyeleksi lobster betina yang sudah bertelur, besar kemungkinan dia akan jadi incaran dari lobster yang lain. Karena akan ada lobster yang memakan telur dari si indukan betina. Bahkan lebih parahnya ketika si lobster betina sudah dalam kondisi terdesak, justru akan memakan sendiri telur-telurnya. Atau karena terancam, si indukan betina mengibas-ngibaskan ekornya sehingga telur-telur itu pada rontok. Baik sahabat, silahkan pilih pola atau cara mana yang tepat ya untuk sahabat terapkan. Sampai di sini dulu tips motivasi budidaya lobster air tawar dari sahabat Erduo. Terkait 4 cara tepat dan sukses pembenihan lobster air tawar. Semoga tips ini bermanfaat bagi sahabat semua, terutama bagi sahabat pembudidaya lobster pemula. Jangan lupa untuk share ya, agar sahabat-sahabat kita yang lain bisa terbantu juga untuk sukses dalam budidaya lobster air tawar. Dan ucapan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat yang telah like, komen, dan subscribe. Semoga kedepannya kami lebih bersemangat berbagi tips dan pengalaman terkait budidaya lobster air tawar. Oh ya, ucapan terima kasih juga ya, ini spesial untuk semua konsumen yang telah order lobster air tawar dari sahabat Erduo, termasuk para pembudidaya pemula yang telah bergabung dalam kemitraan bersama sahabat Erduo. Terakhir, salam hangat genggam erat untuk semua sahabat. Mari selalu menebar manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.